Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sekarang di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat mengecek langsung keberadaan aktivitas proses belajar mengajar dari ruang bidang SMP. Alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Kepala Dinas bersama dengan Bapak Ibu pengawas ada di belakang saya. Mereka juga ingin melihat aktivitas dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu saya akan memberikan himbauan saja kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, sampaikan salam dari Bupati Sumbawa Barat kepada seluruh para siswa-siswi Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya anak-anak kita di tingkat SMP. Pertama, mereka harus tetap berjemur dan berolahraga. Setelah mereka sholat subuh, mereka harus keluar untuk berolahraga dan berjemur. Dan saya harap kalian, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajarannya itu setelah jam 8. Ya. Pemberikan pelajaran secara online itu dilakukan setelah jam 8. Itu kenapa kita lakukan? Untuk kita berikan kesempatan kepada para bapak, ibu, orang tua murid atau orang tua siswa untuk menyiapkan perlengkapan anak-anaknya menghadapi bapak ibu sekalian dalam bentuk online seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap mereka diajarkan yang ringan-ringan. Ya. Saya berharap jangan dipaksakan otak mereka untuk diajarkan yang berat-berat, jangan. Ya. Jadi sistem belajar online-nya kalau bisa sistemnya permainan. Jadi anak-anak kita nggak boleh tegang. Karena orang tuanya sudah tegang, anak-anaknya nggak boleh tegang. Kalau bisa, Bapak Ibu sekalian membuat request atau sejenis permainan yang bisa mendidik anak-anak kita. Karena apalagi mereka ini kan tidak ada ujian nasionalnya. Jadi mereka ini harus diberikan motivasi untuk semangat. Ya, untuk semangat, memberikan juga berbagi ilmu dengan para orang tuanya. Karena banyak orang tua yang selalu tidak paham juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Mungkin dengan cara Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan seluruh wali sekolah, wali kelas bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak muridnya, sehingga anak-anak muridnya bisa memberikan saran kepada orang tuanya mereka masing-masing. Contoh, cuci tangan cuci tangan pakai sabun ini harus dilakukan setelah kita melaksanakan aktivitas. Contohnya sekarang berhadapan dengan saya nih. Bapak Ibu ini pasti saling berdekatan, berpegangan dengan meja segala macam. Setelah ini harus cuci tangan. Ini diajarkan juga kepada anak-anak kita. Karena sangat penting sekali kita menjaga kebersihan tangan kita. Karena nanti tangan ini bisa memegang mata, bisa memegang hidung, dan bisa memegang mulut. Itu yang kedua, ya. Apa? Bisa dengar nggak? Nggak bisa? Bisa? Bisa. Oke. Jadi saya ulang ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mengajarnya dengan sistem online ini dimulai jam 8 ke atas. Ya. Jam 8 ke atas. Jadi Bapak Ibu kan datang ke sekolah juga, ya saya maklumi lah kalian telat segala macam. Tetapi kalian juga sudah harus mempersiapkan materinya. Contohnya kalau belajar matematika, buat permainan apa gitu loh. Tentang bagaimana kita bermain, anak-anak kita bisa berpikir tetapi mereka bisa gembira. Ya, jadi dibuat permainan ala pendidikan. Misalnya menyebut nama-nama binatang juga nggak apa-apa, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Itu yang kedua. Ada yang ngomong nih. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dianjurkan kepada anak-anaknya kita ini harus selalu sholat. Sholat.
berikan pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah musibah. Ini adalah cobaan Tuhan, cobaan Allah kepada kita semuanya. Jadi wajib sholat. Kalau kemarin-kemarin masih keluar rumah, enggak jelas, sekarang mereka harus sholat, ya. Suruh sholat, suruh mengaji anak-anak kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama agar kita segera keluar dari yang namanya wabah virus corona ini. Nah, ini mungkin 3 hal yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya berikan kesempatan setiap kepala sekolah 1 menit ya. 1 menit ya, boleh berbicara dengan saya, yang lain di mute. Saya akan mulai dari SMP 7 Taliwang. SMP 7 Taliwang, ada harapan, ada pesan? Ayo langsung. SMP 7 Taliwang. Ini kebetulan saya dengan kepala dinas, ada para pengawas, ada kepala bidangnya. Langsung. SMP 7 Taliwang, ada saran? Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati yang sama-sama kami hormati. Ya. Kesempatan untuk video conference dengan Bapak Wakil Bupati dan serta jajaran dinas Pura Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah semua sivitas akademik SMP Negeri 7 Taliwang dalam kondisi sehat. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar seperti arahan dari kepala dinas tetap kita laksanakan. Kami menggunakan 2 moda yang pertama adalah moda menggunakan LKS, kemudian yang kedua menggunakan moda daring. Ya, ini kami menggunakan aplikasi berbasis Quizizz. Pak Wakil Bupati dari kami wali kelas pergi memantau ke orang tua, kemudian memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan seperti biasa. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Wakil Bupati bisa memberikan penekanan juga terhadap warga di sekolah kami atau masyarakat secara umum supaya anaknya dan putra-putrinya tidak bisa keluar pada saat proses belajar. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Oke. Langsung ke SMP 1 Maluk. Saran untuk hari ini apa? Atau ada hambatan ketika proses belajar mengajar dilakukan secara online? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Wabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Ayo. Alhamdulillah Bapak Wabu, kami sudah melaksanakan pelajaran online itu sudah 80%, tapi kami sistemnya tidak monoton satu saja. Jadi kami melalui juga WA Paguyuban, kemudian Classroom, Edmodo. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sudah 80% kami laksanakan itu. Hanya yang kami ingin tanyakan di sini mengenai kami mungkin minta saran dari Bapak pengawas bidang guru BP. Nah, maksudnya di sini apa yang harus dilakukan oleh pembelajarannya oleh Bapak Ibu guru BP. Nah, seperti itu saya mohon. Ada guru itu nanti ada masukan dari pengawas BP Pak Wabub. Karena ada kesulitan lah, halangan ini pada guru BP. Seperti itu Bapak Wabub. Oke, nanti ya. Itu pertanyaan yang nanti akan menjadi PR kepala dinas ya, untuk disampaikan kepada pengawas bidang BP ya. Saya lanjut kepada SMP 3 1 Atap Jerewe. Terima kasih Pak. Oke, Waalaikumsalam. Siap Pak Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah melaksanakan kegiatan itu Pak Wabu. Untuk kelas 9 ada grup WA-nya. Dan untuk kelas 7, kelas 8 karena masih banyak orang tua siswa itu yang tidak punya HP. Jadi sistemnya itu kita panggil yang punya HP, lalu kita suruh berikan tugas kepada punya HP, lalu temannya itu menyampaikan tugas kepada yang lain. Dan yang kedua, saya tanya. Siswa ini di sini masih lagi spek jagung Pak Wabu. Orang spek jagung. Jadi kami dapati anak-anak itu banyak dibawa sama orang tuanya ke kebun. Nah, jadi pernah kita ngambil pergi ke kebunnya itu, karena itu untuk dikarantina di rumah. Katanya ada orang di rumah Pak Bu. Ini jadi masalah kami. Sehingga tapi proses pelajaran itu tetap kita pantau Pak Bu tiap hari. Dari teman-teman guru juga sudah menyampaikan tugasnya di atas jam 8 Pak Bu. Tentu saja kedepannya kami akan terus konsultasi dengan orang tua siswa supaya anaknya tetap belajar di rumah.
Demikian Pak Wabub. Oke. Terima kasih atas bantuannya, ini sangat berguna bagi kami dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Seteluk. Pak Haji, apa kabar? Apa yang dilakukan untuk SMP 2 Seteluk? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabub. Kami dari SMP Negeri 2 Seteluk, pada hari terakhir kegiatan pembelajaran di SMP 2 Seteluk Pak Wabub, kami sudah memberikan nomor WA Bapak Ibu Guru kepada siswa kami kaitan dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Alhamdulillah, apa yang diharapkan oleh pemerintah Pak Wabub, pembelajaran dari sekolah ke rumah itu alhamdulillah sudah dapat kami laksanakan dengan baik Pak Wabub, yang walaupun masih ada siswa kami yang tidak bisa memiliki HP Android karena keterbatasan ekonomi Pak Wabub, tapi kami dengan teman-teman telah berupaya memberikan tugas lewat lembaran kerja Pak Wabub. Lembaran kerja itu di-copy, dikirim oleh oleh teman-temannya ke Bapak Ibu Guru Wabub. Oke, nggak terlalu jauh ya. Oke. Makasih banyak Pak Haji, terima kasih. SMP 2 Seteluk, sukses selalu. SMP 2 Berangrea. SMP 2 Berangrea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Taram. Pak Saram. Jadi kami dari SMP 2 Berangrea Pak Wabub melaksanakan apa yang menjadi tugas sekolah melalui yang disampaikan oleh Bapak Wabub. Kami melaksanakan dengan 3 jenjang. Pertama melalui EKS bagi siswa yang tidak punya HP Android, kemudian melalui WA grup orang tua yang punya HP yang bagus, kemudian melalui daring bagi orang tua yang punya HP Android. Nah, jadi selama ini alhamdulillah kami sudah melaksanakan 3 hal tersebut. Nah, cuman ada satu masalah yang kami hadapi di SMP 2 karena listrik sering macet, jadi sulit kami sulit mengkoordinasi ketika terjadi listrik macet. Nah, kemudian kami berharap kepada Bapak Wabub agar ada penekanan bagi Pak Camat, kemudian Kepala Desa untuk memberikan penekanan kepada orang tua agar orang tua tidak selalu karena kurang ada di tempat orang tuanya. Karena kita tahu di Bakat Muti, Lemutit itu orang tuanya selalu keluar masuk gunung, kemudian kalau bisa penekanan terhadap orang tua melalui Pak Camat atau Kepala Desa agar anak-anaknya atau orang tua itu selalu ada di rumah. Demikian barangkali. Tinggal berapa menit. Oke, makasih. Kita langsung ke SMP 1 Sekongkang. Tinggal berapa menit? Waktunya. Waktunya sudah berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wabub. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jajarannya. Ya, baik. Mengenai SMP 1 Sekongkang, alhamdulillah sudah melaksanakan kelas online, yaitu dengan classroom. Rata-rata gurunya menggunakan classroom. Nah, ada sebagian anak-anak yang tidak bisa mengakses karena keterbatasan Android-nya. Nah, kalaupun guru-gurunya yang harus mendatangi murid, itu dilema Pak Wabub. Ya. Takutnya karena sekarang banyak anak-anak yang pulang dari luar daerah, pondok atau mana kuliah itu masih banyak yang berkeliaran, sehingga kami dilema yang mau memberikan tugas mandiri secara langsung. Oke. Halo. Itu saja, atau Bapak Wabub bisa menghimbau kepada Bapak Camat untuk mengeluarkan statement atau apa biar anak-anak itu tidak berkeliaran yang baru pulang itu, Pak. Oke. Kami tidak resah. Oke. Walaupun tidak terjangkit. Oke. Demikian dari kami, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke SMP 6 Taliwang. SMP 6 Taliwang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Bu. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, kemudian jajarannya, alhamdulillah kami di SMP 6 Taliwang semua hari ini berada dalam keadaan sehat dan tidak terjangkit virus corona. Terkait dengan himbauan dari Bapak pemerintah daerah pada tanggal 23 tentang bukan libur belajar siswa di sekolah, belajar siswa di rumah. Kami dari pihak sekolah melakukan sosialisasi sebelum memulangkan anak. Kenapa anak-anak itu harus belajar di rumah selama 14 hari. Dan itu kita sampaikan, semoga mereka menyampaikan salam kami kepada orang tua tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa selama 14 hari. Tugas yang dilakukan oleh siswa ada mendapat tugas pertama dari wali kelas, yaitu memberikan semacam tugas anak-anak supaya bisa menulis tentang apa sih penyakit corona itu, sehingga dengan harapan anak-anak itu punya informasi tentang penyakit corona dan tahu bagaimana cara mengatasi atau paling tidak mereka menghindari paparan terhadap virus corona. Ada siswa itu juga mempelajari bagaimana supaya hidup sehat sesuai dengan STPBM yang program yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Sumbawa Barat. Kemudian kita punya 2 metode tugas yang diberikan kepada siswa. Yang pertama yang tidak punya buku, karena tidak semua siswa itu punya Android. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan LKS kepada siswa. Kemudian yang punya SD suruh buka, yang SD suruh buka. Setiap jam hari pada sesuai dengan jadwalnya itu memberikan tugas kepada siswa. Yang mana tugas tersebut itu harus terkoneksi dengan kepala sekolah, karena itu menjadi evaluasi bagi saya, betul enggak guru itu memberikan tugas dan siswa itu mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian kita akan melakukan evaluasi pada minggu-minggu selanjutnya untuk memperbaiki kelemahan di mana saja. Kemudian kemarin kami mempunyai program adalah bahwa guru wali kelas khususnya ada home visit kepada wali muridnya, tetapi demi kemaslahatan dan kesehatan program itu saya batalkan dulu ya. Kalau gurunya selamat, kalau gurunya sehat, insya Allah murid juga nanti akan sehat. Tanggapan misalnya dari orang tua, sebenarnya orang tua itu sangat mendukung program anak-anak itu belajar di rumah karena mereka dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan antara siswa, antara anak dengan orang tua. Orang tua juga dapat mendampingi anak-anaknya, dapat melihat apakah anaknya di rumah dan lain sebagainya. Tetapi satu keresahan dari orang tua karena tugas yang diberikan banyak melalui daring, itu kuota budget pembelian internet juga membengkak, Pak. Itu masalah juga. Mungkin itu aja dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih SMP 6 Taliwang. Kita lanjut ke SMP 1 Brangrea. SMP 1 Brangrea. Ya, Pak Wabub. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wabub, Bapak Kadis beserta jajaran yang kami hormati. Jadi kami dari SMP 1 Brangrea, alhamdulillah selama ini sehat-sehat walafiat semuanya, tidak terjadi segala sesuatunya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan virus yang mematikan. Kemudian perlu saya laporkan kegiatan kami di SMP Negeri 1 Brangrea. Jadi semenjak di awal kemarin hari Senin ya, hari Senin itu menerima informasi bahwa siswa kita diliburkan. Jadi pas di jam terakhir kami kumpulkan siswa kita itu untuk memberikan pengarahan ya, untuk bisa belajar sendiri di rumah. Kemudian butuh pengawasan sama orang tuanya, kami sampaikan seperti itu. Dan alhamdulillah proses pembelajaran daring untuk belajar di rumah ini berjalan dengan lancar. Dengan sistem yang kami gunakan adalah lewat WA ketua kelas, kemudian dikaitkan dengan wali kelas, dengan guru, kemudian guru BP. Nah, secara kebetulan di SMP Negeri 1 Brangrea, Pak Wabub, tidak semua punya HP Android.
atau siswa kami tidak punya semua. Jadi alhamdulillah kami yang tidak punya itu kami menghubungi ketua kelas lewat grup WA-nya untuk bisa memberikan temannya itu tugas sehingga bisa terkoneksi semuanya. Oke. Kemudian kepada Bapak Ibu wali murid kami juga minta tolong untuk bisa mengawasi anak-anaknya selama berada di rumah. Jangan dibiarkan pulang masuk. Alhamdulillah di Brangria kami lihat itu secara pemantauan tiap hari kami berada di sekolah. Siswa-siswi kami tidak ada berkeliaran di jalan raya. Mungkin demikian Pak Wagub yang perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih SMP 1 Brangria. Kita semua tetap dalam Oke. Amin. Oke. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Sekongkang. SMP 2 Sekongkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat Ibu Bupati yang saya hormati, Kepala Dinas jajarannya. Terima kasih pada kesempatan ini. Alhamdulillah kami di SMP 2 Sekongkang sama juga seperti sekolah yang lain juga sudah melaksanakan pembelajaran online ini. Yang pertama, yang permasalahan memang tidak semua warga sekolah yang mempunyai Android seperti sekolah lain juga. Kami menggunakan dua sistem. Yang pertama menggunakan WA melalui koordinasi dengan wali kelas, dengan ketua kelas. Yang tidak memiliki Android itu digunakan sistem rantai dan juga oleh penugasan diberikan oleh ketua kelas yang disampaikan kepada teman-teman yang lain. Yang pertama. Yang kedua kami sarankan juga sebelumnya ini kami sarankan menggunakan mengakses rumah belajar sebagai sumber informasi belajar mereka para siswa itu untuk mengakses itu. Nah, tetapi sekarang ini karena kan sehabiskan. Langsung ke dia. Kasihan. Ya. Ya, lanjut. Jadi tadi siswa itu untuk mengakses rumah belajar sebagai sumber pengetahuan bagi mereka untuk nanti mereka dengan guru lewat WA akan mendiskusikan apa hasil dari mereka menemukan di rumah belajar itu. Yang selanjutnya sesuai dengan himbauan Bupati sekarang ini bahwa tidak ada ujian nasional, maka kita akan mengarahkan anak-anak itu puni dalam belajar. Maka kita akan coba merancang ulang sistem belajar itu agar mereka menyenangkan dan sesuai dengan arahan Bapak Bupati untuk pelajaran yang ringan saja. Ada ujian nasional. Sekira itu yang kita sampaikan dan kendala yang kami di sini ya kalau mati listrik ini yang ganggu juga. Sama. Terganggu di sini kalau mati listrik. Itu harapan kami dan sementara guru-gurunya keluarnya ya pengeluaran untuk yang agak lebih besar. Terima kasih Pak Bupati. Oke, waalaikumsalam semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tetap semangat ya. Ya, hari ini kita ini banyak harapan dari seluruh rakyat Sumbawa Barat supaya kita terus bekerja dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga anak-anak kita. Hindari mereka untuk pergi ke PlayStation ya. Hindari untuk pergi ke PlayStation. Jangan sampai mereka main. Itu kasihan mereka ini. Sebelum kita di lockdown oleh orang lain, mari kita lockdown diri kita masing-masing. Kita jaga diri kita di rumah. Stay at home, cuci tangan, pakai sabun harus sering dan jaga jarak dalam berinteraksi sosial. Dan harus kita setiap hari berolahraga dan berjemur ya. Tetap semangat Bapak Ibu kepala sekolah semuanya, para ibu guru, Bapak guru. Terima kasih semuanya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.